Markasnya diserang TNI. Anggota KKB di Papua lari kalang kabut dibidik dari jarak jauh. Dibuka dengan tembakan jarak jauh. TNI melakukan serangan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam serangan tersebut, TNI mengonfirmasi bahwa seorang anggota KKB berhasil dilumpuhkan dalam serangan pertama. Pihak TNI melakukan serangan jarak jauh saat mulai mendekati markas KKB. Anggota kita melihat kekuatan KKB, terus memastikan bahwa itu adalah kelompok bersenjata dan kemudian membuka tembakan jarak jauh. Dari hasil pantauan, 1 orang KKB kena, ujar Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Hanya saja, pihak TNI tidak dapat memastikan apakah anggota KKB yang tertembak terkena di bagian vital atau tidak. Dalam kejadian tersebut, KKB tidak sempat melakukan serangan balasan. Anggota KKB segera melarikan diri saat mengetahui kedatangan personel TNI. Salah satu anggota KKB yang tertembak langsung dibawa oleh anggota KKB yang lain. Lalu mereka gotong bawa ke salah satu honai. Kemudian kita buka tembakan kedua. Baru berhamburan mereka. Dari pantauan di lapangan, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih, jumlah anggota KKB yang ada di perkampungan tersebut sekitar 70 orang. Selain itu, jumlah senjata api yang ada di markas KKB sekitar 20 pucuk senjata. Namun, setelah para anggota KKB kabur, pasukan TNI tidak melakukan pengejaran. Saat ini kita siagai untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB, kata Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih menyebut, KKB yang ada di distrik Titigi merupakan gabungan dari 2 kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan militer Murib. Kedua kelompok tersebut sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak. Belum diketahui mengapa mereka berada di Intan Jaya. Ibarat harimau yang akan menerkam mangsanya. Begitulah semangat kami ketika tim yang saya pimpin mendapat kepercayaan untuk mengejar pelaku penembakan terhadap rekan prajurit. Dengan tugas yang disemangati, jiwa Korsa seakan membuat kami tidak peduli dengan rintangan apapun yang akan kami hadapi. Bahkan kadangkala mata seakan menjadi buta, telinga jadi tuli untuk mengikuti segala aturan. Saya dan tim saya dengan jiwa yang membara melaksanakan tugas ini karena bayang-bayang mengingat rekan kami yang gugur karena ulah KKB tersebut. Antara tugas dan pembalasan kepada KKB itulah yang saat ini ada di dalam benak kami. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kami sudah berada di lokasi yang kami perkirakan merupakan lokasi persembunyian KKB pelaku penembakan. Mengingat rekan yang gugur ditembak dari jarak jauh dengan akurasi yang cukup terukur, naluri saya mengatakan pelaku penembakan adalah seorang sniper yang sudah terlatih. Saya mewanti rekan-rekan satu tim untuk waspada dan selalu melakukan gerakan zigzag yang tidak teratur. Pukul 6.20 WIB suasana sekeliling kami sudah terlihat terang. Sambil memperhatikan perbukitan kami mulai melakukan gerakan-gerakan untuk memancing sniper KKB. Berselang beberapa menit kemudian satu kilatan cahaya terlihat di perbukitan yang disusul suara tembakan. Di sini saya meminta rekan saya untuk mengalihkan perhatian sniper KKB tersebut. Sembari itu saat saya mencari posisi yang pas untuk menembak, rekan-rekan yang lain melakukan tembakan balasan. Setelah saya menemukan posisi yang pas, saya mengarahkan teleskop di titik semburan api yang terlihat beberapa saat yang lalu. Saya melihat segerombolan anggota KKB bergerak seolah menari-nari di atas perbukitan. Namun dari jenis senjata yang mereka pegang terlihat jelas pelaku penembakan bukan mereka. Pasti ada KKB yang lain. Saya bertekad sniper KKB ini tidak akan saya lepaskan. Jika ia masih bisa bebas, ia akan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dan petugas di lapangan. Saya mengamati area sekitar mereka. Saya fokuskan mengamati satu bayang-bayang gelap yang berada di depan anggota KKB, yang terus saja bergerak. Sekitar 2 menit mengamati terlihat ada perubahan kualitas warna, ini menandakan adanya suatu pergerakan. Untuk memastikan saya memerintahkan rekan yang lain melakukan tembakan. Kemudian tak berselang lama suara balasan tembakan pun terdengar. Setelah yakin bayangan gelap tersebut adalah manusia,
Saya mengarahkan teleskop SPR-2 ke 0PR-2 masih sangat mampu merontokkan benda yang terbuat dari logam dan serpihannya akan mencabik-cabik benda di belakangnya. Pelatuk pun saya tarik dengan percaya diri, hasilnya pun sesuai dengan harapan saya. Sniper KKB pun tamat bersama satu rekannya yang bersembunyi di balik semak-semak di sebelah kanannya. Seiring saya mengatakan sudah layaknya orang yang kesurupan, 4 rekan saya merangsek ke arah perbukitan sambil melakukan penembakan. Mereka mengejar satu orang KKB yang tersisa. Dengan begini kematian rekan prajurit kami terbalaskan.